Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain wa ba'dah. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kucing kalau pagi sering banget ngeong-ngeong. Kemudian mendekati kita, kemudian ngendus-ngendus kita, ngusap-ngusapin kepalanya di kaki kita. Bahkan kadang-kadang berisik gitu ya. Nah, ini sebenarnya dia sedang bernegosiasi sama kita, ya. Dia memiliki kecerdasan natural, ya, kecerdasan alami dia. Bagaimana caranya merayu kita sebagai orang yang memeliharanya untuk memberinya makan, atau ada kasus-kasus di mana dia pengen pap atau apa ya. Kalau malam hari itu kadang-kadang loncat-loncat, dia pengen keluar dari kamar karena ingin pap di luar gitu. Nah, ini yang disebut dengan negosiasi. Sebagai orang yang ingin sukses, salah satu kuncinya adalah kemampuan bernegosiasi, ya, kemampuan lobby, kemampuan kita untuk mendelivery yang menjadi keinginan kita kepada orang lain dan menjadi deal yang disepakati bersama. Tidak semua orang mampu bernegosiasi dengan baik dan benar. Tidak semua orang memiliki kecerdasan bernegosiasi dengan baik dan benar. Hal ini tentu berdasarkan experience yang cukup panjang. Karena itu negosiator-negosiator itu bayarannya mahal. Kalau dalam bahasa bisnis disebut orang tengah. Orang tengah ini adalah mampu menyampaikan apa yang menjadi keinginan pihak A dan pihak B, lalu meramunya menjadi sebuah deal atau kontrak bisnis yang menghasilkan sesuatu. Nah, kemampuan negosiasi ini perlu kita latih, perlu kita pelajari, perlu kita perdalam agar kita mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan bermaslahat untuk sebanyak-banyaknya orang. Misal begini, kita punya program yang bagus, ya, kita pengen tawarkan ke pejabat misalkan, entah itu bupati, entah itu gubernur, dan lain sebagainya. Tapi kalau cara kita bernegosiasi tidak baik dan tidak benar, maka bisa jadi proposal kita itu jangankan diterima, ya, jangankan di ACC, dibaca pun tidak. Dari awal resonansi yang kita tangkap hanya sebatas kebutuhan-kebutuhan kita saja yang ingin kita ungkapkan. Nah, negosiator yang baik adalah menangkap atau melihat, ya, resonansi dari pihak customer, apa yang menjadi kebutuhan dia, apa yang menjadi keinginan dia, lalu kita tuangkan menjadi sebuah proposal project. Nah, kemampuan memahami, mengerti, kemampuan untuk bisa menginventarisasi kebutuhan orang lain, lalu kita tuangkan menjadi sebuah narasi dalam proposal, lalu kita tawarkan kembali, itu ada kecerdasannya, ada ilmunya, ada knowledge-nya. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlalu banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan hal itu kepada kita. Contoh, pada saat Rasulullah SAW melakukan perjanjian di Hudaybiyah, ya, sahabat-sahabat tidak mengerti kenapa Rasulullah kok mau melakukan hal-hal semacam itu. Contoh, orang-orang Muslim yang sudah ada di Mekah tidak boleh keluar lagi dari Mekah. Orang-orang yang ada di Madinah tidak boleh masuk lagi ke Mekah, misalkan Al-Mukarramah. Sahabat bilang, ini zolim, ini salah. Padahal Rasulullah SAW memiliki strategi yang jitu, memberikan ruang kepada pihak lawan untuk merasa diterima ide-idenya, merasa diterima narasi-narasinya, merasa diterima gagasan-gagasannya, lalu dituangkan dalam sebuah perjanjian, sehingga pada saat momentum yang telah dihitung oleh Rasulullah SAW terjadi, semua itu menjadi satu kemenangan bagi orang Islam. Nah, ini kemampuan negosiasi semacam ini tidaklah bisa difahami dengan waktu yang sebentar. Dia perlu experience atau kita dimentori oleh orang-orang yang memang telah sukses sebagai seorang negosiator handal dan menunjukkan keberhasilan di dalam setiap apa yang dia lakukan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajarlah terus, jangan berhenti untuk bisa menjadi negosiator yang ulung. Karena salah satu prinsip dalam kesuksesan adalah mampu meyakinkan orang lain bahwa kita hadir bukan sebagai ancaman, kita hadir bukan sebagai orang yang hanya memerlukan pertolongan dia, tetapi kita hadir untuk menjadi solusi bagi setiap apa yang dia inginkan. Barakallah.
Unblock Mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.